Insya Allah dengan Ustazah Erika sedang dihubungi beliau. Namun saya buka terlebih dahulu karena ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Di antaranya adalah perubahan jadwal mengenai kajian atau acara sehati, baik yang online maupun yang offline. Insya Allah nanti mulai tahun depan ataupun nanti akan diawali pada saat pergantian tahun. Jadi kajian ngopi hanya satu kali dalam sebulan. Ya, jadi pada ahad pertama saja itu akan diselenggarakan ahad pertama. Kemudian di ahad keempatnya akan diselenggarakan kajian offline-nya. Ya, jadi nanti akan dicari pengganti untuk online yang ahad ketiga. Apakah memang masih harus dimunculkan lagi atau uh, dengan format yang baru? Ini keputusan dari pihak DKM Darurat Jakarta bahwa menetapkan untuk kajian ngopi itu pada jatuh pada ahad pertama saja. Kemudian ahad keempatnya adalah offline. Apakah nanti offline-nya di Jakarta ataupun di Bandung ataupun di kota lain? Ya, bisa saja itu nanti tergantung dari uh, kerjasama dengan sahabat-sahabat sehati yang berada di luar Jakarta. Ya, mungkin seperti Mbak Wiji kalau sudah bergabung Mbak Wiji yang di Jogja, bisa saja ya sudah ada rencana atau wacana untuk menyelenggarakan kajian offline di berbagai kota, tergantung nanti antusiasmenya. Jadi untuk kajian sehati, ya, sementara rencananya seperti itu, kemudian daurah sehati 9, insya Allah nanti akan dibuka pada bulan Februari, atau setelah telatnya awal Maret mungkin ya. Tapi rencana masih di bulan Februari. Dan sebelumnya, Bang Riko terima kasih, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sehati yang semalam hadir di acara Mabit Tauhid di Masjid Garuda Jakarta di Cipaku 1 nomor 43. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti hingga selesai. Informasi tambahan, insya Allah untuk acara Mabit Sehati spesial diselenggarakan selama 1 tahun. Ya. Insya Allah pada Ahad 31 Desember 2023 sampai dengan Senin 1 Januari 2024 bertempat di Masjid Garuda Jakarta Cipaku. Yang ini seluruh anggota sehati se-Jabodetabek wajib hadir. Ya, silakan untuk diagendakan acaranya. Insya Allah pematerinya yang sudah confirm adalah Ustadz Bendri Jaisur Rahman mengenai temanya yang menyusul. Jadi beliau akan mengisi di Mabit Sehati Spesial pada Ahad 31 Desember 2023. Kemudian acaranya berlangsung hingga Senin pagi 1 Januari 2024. Anggota Sehati se-Jabodetabek wajib hadir. Silakan diagendakan dan kalau bisa mengajak teman yang lain ya, terlebih lagi jamaah umum yang bukan anggota ya, insya Allah menjadi amal jariah. Pengumuman resminya nanti akan di launching beberapa hari ke depan karena masih dirancang tema dan uh, acaranya ya. Insya Allah saya sudah menghubungi Ustadz Iksan Hakim. Mudah-mudahan beliau bisa mengisi pada jam-jam sebelumnya karena Ustadz Bendri pada malamnya ya. Ustadz Iksan nanti sedang dikonfirmasi apakah mengisi di hari Ahadnya sore ya atau di Senin paginya ya, nanti tunggu pengumuman resminya.
Untuk informasi mengenai kegiatan di Masjid Darto Jakarta Cipaku, insya Allah besok Senin 20 November 2023 ada kajian Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah bin Nastiar pukul 11 hingga 13 ya. Memang ya, untuk jadwal di Masjid Darto Jakarta Cipaku jatuhnya pada hari dan jam kerja. Jadi besok, insya Allah, Senin 20 November 2023, ada kajian Tauhid bersama Agim, mulai pukul 11 hingga pukul 13, yang nantinya akan didahului oleh kajian kajian singkat bersama Ustadz Edi Abu Marwah. Baik, silakan yang memiliki keluasan waktu, em, bisa hadir langsung di Masjid Darto Jakarta, ataupun insya Allah nanti juga ada streamingnya. Ya, biasanya sih ada streamingnya. Jadi bisa akan di-share di grup WA teman-teman. Baik, masih menunggu konfirmasi atau bergabungnya Ustazah Erika. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan sehari ini? Ada usulan dan usilan mungkin? Ya, silakan. Yang ingin, eh, ya, Meli, mau ada yang ditanyakan atau Ya, dinyatakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya ini selama ini ngikutnya baru online aja. Ya, Nah, daurahnya itu yang kayak Abi gitu di masjid, selalu di masjid ya, iya. Kak. Kalau acara mabit selalu di masjid, ya. Oh, tidak, acara daurah sahati nggak ada di tempat lain berarti hanya di masjid aja. Iya, untuk saat ini sempat diadakan di Bandung, di Bandung juga di masjid juga gitu, di DT Mm-mm. Bandung gitu. Jadi memang formatnya dari pihak BKM acara daurah itu tetap di masjid. Kalau di penginapan atau menggunakan jasa penginapan nanti bukan istilah bukan mabit ya, tapi rihlah sehati nanti namanya. Ya, itu lain lagi ya untuk Meli. Jadi lain lagi format acaranya beda lagi dengan Oh, daurah. Kalau daurah memang itu soalnya eh, namanya juga pelatihan ya. Daurah itu kan pelatihan, jadi mm-mm. harus di tempat yang pesertanya tidak kemana-mana, ya tidak kemana-mana. Jadi fokus kepada kajian. Kalau menginapnya di tempat penginapan itu nanti beda lagi urusannya, ya. Insya Oh, Allah nanti yang ya ada tahapannya ya Kak. Maksudnya saya kan nggak ikut kelas satunya, kelas 2, kelas 3 telat gitu, apakah nggak apa-apa gitu? Maksudnya nggak apa-apa dari awal. karena karena nantinya kita sisi itu tidak kelas seperti itu ya. Kalau daurah itu nanti materinya nanti sama ya. Daurah itu tujuannya untuk membuka angkatan baru ya. Hmm. Nanti mengenai materi yang lainnya berjalan saja di kajian-kajian sehari berikutnya, baik Oh, yang offline maupun yang online gitu. iya. Nanti sedang dirancang juga untuk kajian-kajian kelas khusus pranikah yang online ya. Soalnya kalau online kalau daurah itu online, kasihan juga kalau harus manteng selama eh, Sehari. iya hampir sehari di Zoom gitu ya, duduk Mhm. ngeliat, wah Nggak kasihan. Jadi baik kayak ya. ya sempat terpikir, jadi sempat terpikir untuk daurah secara online, namun mengingat nggak rasanya kok nggak efektif gitu ya, kasihan kalau teman-teman harus manteng gitu Iya, 3-4 jam. kurang offline sih kalau seharian. Iya, makanya kalau kalau Mhm. ada yang sistemnya daurah, maka kami memutuskan untuk offline intinya. Iya, Dulu pernah baik. dicoba daurah angkatan 1 sampai 5 itu online, Mhm. tapi itu tidak sehari selesai. Jadi dibikin 2 hari ya. Ya, 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 ya. tapi ternyata dengan berbagai pertimbangan ada diputuskan untuk offline gitu. Ya Kak, Ya, makasih Kak Riko.
Baik, terima kasih sama-sama, Meli. Ah, ini ada untuk di Bandung udah lama. Iya, untuk di Bandung udah lama ya. Belum ke sana lagi. Insya Allah ya, mohon doanya teman-teman untuk bisa menyelenggarakan acara sehati di Bandung. Eh, Tentunya bukan kami tidak apa ya, artinya ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan gitu. Udah lama nggak ada kegiatan sehati ataupun mati sehati di Bandung ya. Ya dari Lisa ya. Iya Del, Lisa, eh, banyak pertimbangannya, tapi insya Allah mohon doanya agar di Bandung bisa bisa diselenggarakan lagi acara mabitnya dan tentunya kami membutuhkan bantuan untuk tim hikmatnya. Jadi kalau diselenggarakan di Bandung, maka anggota sehati yang berdomisili di Bandung bisa berkhidmat membantu penyelenggaraan acara. Nantinya akan diumumkan dan harus menghubungi siapa untuk bisa berkhidmat. Ya, kalau misalnya di Jogja, ya nanti ada yang di Jogja, yang di misalnya juga kalau di Tangerang misalnya ya, Tangerang itu nanti Tangerang, teman-teman dari Tangerang yang di Bekasi dan berbagai kota lah, ya. Baik, masih dihubungi Ustazah Erika, apakah sudah bergabung? Oh belum. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, jadi yang baru bergabung, jadi ada perubahan sistem juga bahwa bukan sistem sih, perubahan jadwal kajian. Jadi ngopi nanti hanya sebulan sekali pada Ahad pertama, kemudian Ahad keempatnya eh, diselenggarakan secara offline. Tentunya teman-teman yang di luar Jabodetabek, bahkan di luar pulau, mungkin kendala adalah jarak ya. Dan insya Allah nanti akan difasilitasi dengan streaming untuk acara yang offline. Tetapi bukan daurah ya. Offline-nya offline kajian-kajian rutin dari Sehati, insya Allah bisa difasilitasi secara streaming. Namun jika penyelenggaraannya di Jakarta, di DTC Paku, maka anggota Sehati yang Jabodetabek wajib hadir langsung. Kalaupun memutuskan untuk ikut online, maka kehadirannya tidak dicatat. Ya. Jadi yang online hanya khusus untuk yang di luar Jabodetabek. Bila penyelenggaraannya secara offline-nya itu di DT Cipaku. Ya, mohon dimaklumi dan juga mohon dipahami bahwa untuk kajian offline Sehati, insya Allah nanti difasilitasi live streaming, namun hanya untuk anggota Sehati yang di luar Jabodetabek, Dabek, ataupun di luar pulau, di luar Pulau Jawa. Ya, tidak ada, hanya untuk memfasilitasi mereka. Sedangkan yang Jabodetabek wajib hadir langsung untuk acara offline Sehati. Anggota Sehati yang Jabodetabek yang mengikuti secara online, kehadirannya tidak dicatat. Ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah Erika sudah bergabung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah ala kulli hal. Kurang Alhamdulillah. sehat. Oh, iya ini batuk kan juga belum hilang juga batuknya. Iya, iya. Ya, baik, kita langsung saja Ustazah, Ya, silakan. insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Lumayan nih anggotanya, 78 ya.
Bang Riko. Lagi Ya, Pak. rame, lagi rame ya. Ya, padahal semalam ikut mabit. Ya, Masya Allah. Justru karena habis mabit jadi ada suntikan semangat ya. Amin. Iya kan baru ada Alhamdulillah. habluminallah biasanya habluminanasnya tersupport ya. Ya, Alhamdulillah hari ini kita membahas satu tema lagi tentang tawakal ya. Hasbi Allah ya. Berarti tentang tawakal lagi. Mungkin sering dan banyak materi tentang tawakal ya. Nggak habis-habis malah. Kok tawakal lagi, tawakal lagi. Ya selagi belum dapat ya tawakal ya. Kan belum belum dapat jodoh ya. Akhirnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di komunitas yang memang ikhtiar untuk mencari pasangan ya. Kalau kita bicara ikhtiar untuk mencari pasangan ya berarti ada doa, ada ikhtiar, ada ridho, ada sabar, ada tawakal ya. Itu sudah merupakan satu kesatuan yang harus dikerjakan ya. Kalau tidak ya buat kita sendiri akan kesulitan untuk sampai kepada keikhlasan dari rasa ikhtiar tadi. Saya izin untuk share screen, Bang Riko. sebentar. Ya, sebentar. Ya, Sebentar. Ya, ya, wait, belum di setting, belum dibolehin ini. ya operatornya Teh Riri soalnya. Aparaturnya Terry. Sudah? Ya, 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 silakan. ya. Kalau kita bicara tentang hasbi Allah, kita bicara tentang cukuplah Allah bagi kita. Tentunya akhir-akhir ini kata-kata itu sudah selalu terngiang ya di telinga kita. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di mana perkataan itu kita dengar? Ya, di tempat saudara-saudara kita yang tengah berjuang, yang tengah dizolimi oleh penjajah ya. 75 tahun bukan waktu yang sebentar, lama ya, lama. Kita dijajah Jepang 4 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah ada yang bilang 4 tahun setengah lah dengan proses-prosesnya. Tapi dijajah Belanda itu mah kelewatan ya. 3,5 abad gitu ya. Itu kelewatan lama banget gitu ya. Oleh karena itu kalau kita mengatakan ada yang berabad-abad, ada yang bertahun-tahun, penjajahan tidak boleh terjadi ya di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh menghamba kepada penjajah. Kita harus menghamba kepada Allah. Makanya tidak ada hamba yang boleh memperbudak sesama hamba. Nggak boleh ada penjajahan. Semua dilahirkan merdeka. Ya, oleh karena itu kita sendiri yang tengah cari jodoh nggak boleh terjajah oleh hawa nafsu ya. Jadi fokusnya nyari jodoh aja. Enggak juga ya. Hidup hidup ini fokusnya ibadah. Hidup ini fokusnya ibadah dan salah satu bentuk ibadah memang menikah. Artinya diikhtiarkan tapi diikhlaskan dengan ikhtiar itu sendiri. Ketika kita sudah mengatakan hasbi Allah itu artinya sudah sampai derajat ikhtiarnya, sudah ridhonya, udah akhdul asbab, sudah mengambil sebab ya, udah share kemana-mana itu yang namanya CV gitu ya. Dalam artian sudah ikut juga ta'aruf-ta'aruf yang syar'i. Kalau akhirnya Allah belum mempertemukan, ya maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Cukup bagi kita Allah ya sebaik-baik pelindung ya. Tempat kita bersandar, tempat kita meminta, tempat kita mengeluh ya berkeluh kesah, tempat kita curhat itu udah cukup ketika kita mengatakan hasbi Allah ya. Maka bukan hanya untuk masalah cari jodoh, memang kalau kita bicara tentang saudara-saudara kita di Palestina itu udah dahsyat sekali ya. Rumahnya dihancurkan, hartanya ambles, keluarganya syahid semua, dia hidup seorang diri. Hasbunallah, nggak apa-apa sudah. Hasbi Allah ya, artinya mereka yang berjuang dengan berdarah-darah, darah yang real. Kalau kita kan sampai, aduh hatinya berdarah gitu ya. Hati yang berdarah ibarat kata sakit hati gitu. Tapi kalau mereka berdarah beneran, ya, berjuang dengan birruh bidam, ya, dengan roh dan darah. Ibarat kata dengan jiwa, dengan raga, dengan semuanya, dengan harta, kehilangan semua ya. Sampai ada satu itu yang betul-betul ketika diwawancara oleh Al Jazeera ke Arab mengatakan, ya Allah ya Rabb, kalau memang engkau ridho, ambil semuanya, ambil. Hatta tardo, sampai ridho, ya. Engkau ingin ambil anak-anakku, ambil, ambil sampai engkau ridho. Engkau ingin ambil nyawaku, ambil. Sampai engkau ridho. Engkau ingin ambil siapa? Orang tuaku. Sampai kemudian dia bilang, keponakan-keponakanku, hatta engkau ridho. Sampai engkau ridho, ya Allah.
ambil. Dan bahkan ada juga seorang ayah yang ketika itu wafat, anak-anaknya semuanya sudah wafat dan istrinya pun wafat. Dia mengatakan, ya Allah, kalau ini untuk menebus ya Palestina agar merdeka, ambil semuanya, ambil ya. Ini Fidal Aqsa, dia bilang Fidal Aqsa, ini tebusan Al-Aqsa. Masya Allah. Ya jadinya apa kaitannya dengan perasaan kita gitu ya, perasaan ikhwan akhwat yang memang masih ya Allah kayaknya kok nelongso gitu. Ada yang mengatakan kalau sendiri, apalagi kalau tiap ada yang nanya ya, gimana gitu. Kalau belum ada undangan, aduh tiap ada orang kayaknya pengen sembunyi gitu ya. Kenapa? Karena memang yang ditanya itu lagi gitu ya. Padahal hidup ini akan begitu terus. Nanti juga kalau udah nikah pasti ditanya juga sama orang, udah isi belum? Waduh, akan selalu ada pertanyaan. Ya, jangan sampai kita berpikir hidup nggak akan ditanya. Jangan kata hidup, mati aja masuk alam kubur, langsung ditanya lagi gitu ya. Ada pertanyaan, kita nggak akan lepas dari pertanyaan. Jadi hati-hati dengan kehidupan yang pasti akan dipertanyakan di akhirat. Ya, apa yang sudah dikerjakan, dengan siapa, bagaimana, ya. Jadinya itu kapan itu semuanya tercatat ya di Lauhil Mahfuz. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maka berserahlah diri kepada Allah karena cukup Allah saja yang mengurus semua urusan kita. Makanya doa-doa kita kan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha berdiri sendiri, ya wahai yang maha hidup, dengan kasih sayangmu aku minta tolong ya. Karena memang kalau manusia jelas tidak bisa berdiri sendiri. Manusia bergantung kepada Allah. Allahus Samad ya. Manusia yang bergantung kepada Allah ini juga nggak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial yang memang harus hidup bersama-sama ya. Oleh karena itu makanya ada yang mengatakan ya makanya Ustazah kita butuh teman ya, teman hidup gitu ya. Teman bisa teman ya, teman hidup satu ruangan ya, atau teman kerja gitu kan ya. Teman sejawat, teman sahabat ya. Artinya intinya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun bentuknya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Atas birun aku jadikan interaksi kalian antara satu dengan yang lainnya adalah fitnah, bahan ujian. Sanggup sabar enggak? Jadi mungkin sekarang kurang sabar nungguin teman hidup. Begitu dapat dapat teman hidup nggak sabar ngadepin dia. Nah, itu kan repot ya. Jadi akhirnya semuanya isinya dengan tidak tidak penuh sabar. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Artinya semua yang kita jalani ini memang kuncinya cuma satu kata Allah tadi atas birun. Apakah kamu sanggup sabar? Nah, sanggup sabar atau tidak ya. Jadi tawakal itu prosesnya panjang memang ya. Seperti orang-orang yang kalau di tengah musuh saudara-saudara kita ini yang sedang dibantai oleh Zionis laknatullah ya, yang memang setiap salat pun kita baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu yang maghdub? Bukan mereka orang yang engkau murkai ya Allah, Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang engkau biarkan sesat. Siapa itu? Nasrani. Silahkan lihat di tafsir. Emang begitu bunyinya. Jadi tiap hari kita ngutuk-ngutuk mereka sebenarnya ya. Kalau kita baca Al-Fatihah ya kita kutuk gitu ya. Jadi aneh kalau sosok yang kita kutuk atau golongan yang kita kutuk sampai akhirnya jadi sahabat, ya nggak mungkin banget harusnya gitu ya. Apalagi ada yang berkesimpulan, aduh daripada nggak ada yang mau, nggak apa-apa deh tetangga sebelah Nasrani mau sama saya. Naudzubillah ya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Itu golongan yang kita kutuk dalam Al-Fatihah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan mereka yang engkau murkai ya Allah. Itu di tafsiran ada. Tafsir surat Al-Fatihah. Al-maghdub humul Yahud. Humul Yahudi. Dan ad-dallin humun Nasara. Yang dibiarkan sesat adalah orang Nasara, Nasrani. Ya. Apa iya kita sudah kutuk-kutuk tiba-tiba di luar sholat kita bersahabat dengan mereka? Wah, enggak banget ya. Apalagi yang bersahabat sampai akhirnya terjadi ikatan hati ya. Sampai akhirnya naksir. Wah, naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang yang namanya akidah, yang namanya tauhid itu, aduh, murah sekali ya. Tergadaikan hanya dengan beberapa lembar uang kadang, tergadaikan juga dengan hanya beberapa rasa, ya. Akhirnya gara-gara baper melepaskan akidah. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau orang-orang yang memang ditakut-takutin terus sama musuh tuh, dan kalau imannya kuat, dia akan mengatakan hasbi Allah. Dia akan mengatakan hasbunallah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini ciri-cirinya. Yang kalau mereka sudah ditakut-takutin nih sama manusia, musuh di sana bergerombol loh.
takutlah sama mereka. Maka mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukup bagi kami Allah ya sebagai sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah ini penting buat kita, kita ambil dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita. Aduh, gimana ya misalnya orang-orang di luar sana, di luar rumah nih udah pada nunggu nih, nanya-nanya terus setiap kali ketemu. Mana calonnya, mana undangannya, itu jangan takut, hasbi Allah ya. Tetap keluarlah, keluar rumah aja. Di kantor juga akan ketemu orang yang nanya, di jalanan akan ketemu orang yang nanya, tetangga akan nanya, keluarga juga akan nanya. Apalagi orang tua ya, nanya terus gitu. Jadi memang ya sudah hasbi Allah. Yang penting kita bukan orang yang duduk manis diam saja. Yang namanya tawakal itu hasil perasan ya, jadinya itu udah paling akhir. Tawakal itu adalah hasil perasan dari ikhtiar yang diramu dengan doa dan dicampur dengan kesabaran, dengan keredoan, dengan keikhlasan. Ujungnya tawakal. Mau gimana lagi kalau nggak tawakal? Emang nggak ada jalan lain selain tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tawakal, akhir hasilnya harus tawakal. Tawakal itu artinya apa? Dia ridho dengan hasil yang Allah berikan. Itu tawakal. Orang kalau nggak tawakal akan capek. Semua hidupnya penuh pertanyaan. Kok gini ya ya Allah? Kok gitu ya ya Allah? Kok begini sih? Oh capek deh. Kalau nggak tawakal tuh capek banget. Ya, ya banyak kita orang yang bertanya-tanya. Ustazah, saya tuh udah taubat, udah sholat, udah semua sedekah, udah. Tapi kok hidup saya masih susah sih? Allah nih maunya apa sih? Wah itu yang repot tuh kalau kayak gitu ya. Semuanya terakhir malah nanya Allah maunya apa sih gitu ya. Saya ini kurang apa? Wah, cuman kurang ngajar ya. Itu kan repot. Jadi karena sama Allah nggak boleh begitu harusnya ya. Nggak boleh mengatakan saya kurang apa. Intinya kalau semua itu berkaitan dengan dunia, itu bukan sesuatu yang kita harus jadikan tujuan hidup. Nah itu dia. Karena ada orang yang ketika ditanya emang belum nikah ya. Tujuan hidupnya apa sekarang? Ah, tujuan hidup saya nikah. Coba nikah ya. Padahal Allahu ghayatun. Allah itu tujuan kita. Ridho Allah tujuan kita. Ya hatta tardo sampai engkau ridho ya Allah. Ya, jadi bukan cuma nikah. Nikah itu sarana agar Allah ridho. Makanya nikahnya juga sama orang yang Allah ridho. Nikahnya juga sama orang yang mendatangkan ridho Allah. Ya, nikahnya juga sama orang yang ridho sama Allah. Nah, itu kan udah satu paket. Nggak bisa sembarangan ya orangnya aja dimurkai Allah tadi ya maghdub wadhalin. Lah kok iya bisa kita nikah sama dia terus kita bilang saya sakinah mawadah rahmah. Itu itu berarti nggak ngerti esensi dari sakinah mawadah rahmah. Ada orang-orang yang mungkin di masa jahiliyah karena dia belum hijrah dia nggak ngerti. Dia nikah dengan orang bule, orang non-muslim. Si cewek muslim. Suaminya ini gak ngerti gimana ya ngebiayain istrinya umroh ya suaminya ini memfasilitasi istrinya ngaji aneh juga Nasrani suaminya cuman ya memang mungkin Nasrani yang nggak fanatik-fanatik banget kali ya Nasoro anaknya dua laki perempuan anaknya disekolahkan anaknya pokoknya diurus dididik dan suaminya ini suami bertanggung jawab nah karena istrinya ikut pengajian makin lama makin paham ternyata kalau menikah dengan orang lain agama judulnya bukan nikah tapi sama dengan zina. Itu perzinahan. Dia baru paham ketika pulang haji. Wah, nangis nangis-nangisnya sejadi-jadinya. Ustaz Hafiz gimana? Suami saya bertanggung jawab. Suami saya suami yang baik. Nah, itulah udah mulai bingung tuh. Ini baik konotasinya apa gitu ya. Banyak orang yang mengatakan baik itu hanya konotasi dunia saja. Pengertian dunia bertanggung jawab ya. Orangnya royal ya. Perhatian, penyayang baik ya. Padahal baik dalam persepsi syariat, baik dalam kacamata Allah, itu harus muslim. Kalau sudah muslim yang mengerjakan kebaikan baru baik. Kalau nggak muslim yang mengerjakan kebaikan, habaan mansurah disebutnya kebaikannya hanya seperti fata morgana. Bukan berarti nggak ada nilai, ada nilainya itu semua dibagi oleh Allah balasannya di dunia. Dikasih di dunia semua balasannya. Jadi memang betul-betul orang yang baik ya. Orang yang baik secara interaksi sosial dan dia bukan muslim, Allah balas semuanya di dunia. Kenapa semua di dunia dibalas? Makanya kadang orang non-muslim dermawan, wah kaya raya dahsyat. Kaya rayanya dahsyat, cerdas, pinter, ganteng, cantik, sehat, nggak sakit-sakit.
Ya. Nah, Muslim kadang terpukau, terkecoh dengan ini. Kok kalau yang Muslim baik tetap aja miskin gitu ya. Muslim baik tapi kok kayaknya susah ya. Karena Allah tunda pengembalian kebaikannya. Balasan kebaikannya ditunda di mana? Di akhirat, di surga. Kalau yang sudah dikasih di dunia di akhirat tuh nggak dapet. Nah itu dia. Jadi penting buat kita memang betul-betul kalau mau cari jodoh tuh serius yang baik gitu ya. Yang baik menurut kacamata Allah. Hasbi Allah, makanya cukup Allah yang jadi standar. Standar persyaratan, standar penilaian. Pokoknya standarnya itu Allah. Gak ada lagi standar-standar lain ya. Dalam kehidupan kita standarnya Allah, bukan standarnya perasaan. Hasbi Allah, cukup Allah yang dijadikan tolok ukur kita kalau mau cari pasangan yang seperti apa. Baik buruknya kalau memang baik menurut Allah. Buruk buat kita kalau memang buruk menurut Allah. Ya. Jadi nggak ada istilahnya ketakutan-ketakutan dunia. Aduh, ada situ orang baik ya sebelah sana, soleh, sholat 5 waktu di masjid, ya bertanggung jawab tapi miskin. Ya, jadi tapi miskin. Terus gimana nih? Ada ketakutan kalau nikah sama dia saya mau makan apa? Aduh, itu dunia banget ya. Kalau nanti punya anak, anaknya mau, ya aduh dunia banget itu ya. Jadi memang dunia ini semua akan ditinggalkan. Sebesar apapun rumah kita nggak bakal dibawa mati, ya. Sebanyak apapun harta kita akan kita tinggalkan, ya. Jadi cukup dengan tanggung jawab. Ketika tanggung jawab, dia pasti akan banting tulang. Ya, dan juga hasil dari banting tulangnya tapi ya Allah usaha cuma sekian ini orang nggak bersyukur. Ya, padahal Allah sudah mengatakan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu kasih solusi dalam kehidupannya. Nggak cuma solusi, wa yarzuquhu. Allah kasih rizki min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, cukup Allah yang jadi standar penilaian, cukup Allah yang menilai saya, cukup Allah yang semuanya pokoknya Allah. Gimana kalau Allah agak ridho? Gimana kalau Allah marah? Gimana pokoknya Allah di hidupnya itu di kepalanya cuma ada Allah, Allah, Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah, orang yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan memberikannya kecukupan. Dan dia akan merasa cukup dengan Allah, sudah cukup. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, karena setiap perkara itu ada timbangannya di sisi Allah. Baik buruknya ada timbangannya, ya. Makanya penting sekali buat kita pada akhirnya berpegang teguh ya kepada apa cukuplah buat kita Allah saja. Dan bukan berarti kalau sudah cukup buat Allah akhirnya nggak jadi tawakal tapi tawakul. Nah ini yang salah kalau udah tawakul. Tawakul itu apa? Nggak ada ikhtiarnya. Ya udahlah nanti kalau kata Allah jodohnya baik ya baik, kalau enggak ya enggak bisa gitu harus ikhtiar cari yang baik. Kayak orang sakit. Ya udah kalau kata Allah takdirnya sembuh ya sembuh, kalau enggak sembuh ya mati gitu lah. Itu kalau enggak berobat itu salah. Tetap harus berobat ya. Maka untuk orang yang ingin menikah ya tetap harus ada ikhtiarnya, cari itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya, pokoknya memang benar-benar. Jadi kalau pengen Allah ridho, maka cari jodohnya di tempat orang soleh, di tempat orang solehah. Ikut biro jodoh boleh, tapi biro jodoh yang soleh dan solehah, yang comblangnya syar'i, ngerti syariat, nah kayak gitu. Jadi memang penting ada mujahadah, ada kesungguhan. Kayak misalnya, ah udahlah saya pokoknya ikhtiar lah, cari jodoh di mana aja. Kan online banyak tuh ya, cari jodoh di online di mana aja. Ada online yang luar negeri sama orang Arab. Wah, banyak yang mau. Iya, orang Arab mau banget sama orang Indonesia ya. Orang Arab laki-laki itu sangat senang kalau orang Indonesia perempuan. Jadi kenapa? Karena maharnya murah. Seperangkat alat sholat ya. Orang Arab nyari-nyari banget tuh orang Indonesia perempuan ya. Jadi kalau biro jodoh masuk keluar, wah yang mau pasti banyak ya. Orang bule apalagi, orang bule sangat suka dengan wanita Indonesia. Beda agama sekalipun ya, mereka nggak mau disuruh pindah menjadi Muslim ya. Akan tetapi mereka bertahan dengan agamanya, mereka akan biarkan si perempuan dengan keislamannya. Ya karena buat mereka nggak ada prinsip zina. Udah nikah ya selesai. Buat kita itu perzinahan. Nah, dan banyak yang pada akhirnya karena senang ditaksir bule, ya sudah agamanya nggak jelas, hidupnya zina isinya. Ya, bulenya baik, bertanggung jawab lah. Bule sangat senang dengan orang Indonesia, wanita Indonesia. Kenapa? Karena wanita Indonesia itu care, lebih care ngurus suami dibanding wanita bule. Ya,
Kan kalau di bule kan udah betul-betul yang namanya suami itu apa partner. Mereka memang bilangnya partner. Ya, jadi kayak teman kerja, teman seneng-seneng. Nah itu beda. Kalau kita kan pasangan ya. Kalau kita kan jadi couple gitu. Kalau mereka partner aja. Udah. Kita nggak butuh suami istri, kita butuhnya partner. Nah itu yang repotnya. Jadi kita tidak. Ini teman menuju surga ya. Atau bisa jadi musuh. Ya musuh apa yang mengajak kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun mungkin kita tahu dalam hadis-hadis disebutkan ada ketetapan Allah yang ditulis saat kita di alam rahim, ada rizki, ajal, amal, celaka, bahagia, ya, surga, neraka. Nah, jodoh masuknya di mana nih? Di rezeki ya, di rizki. Ada jodoh masuknya ke dalam rizki. Rizkinya yang seperti apa? Rizkinya yang bagaimana? Ya, kita kadang yang namanya kekhawatiran tuh selalu kalau khawatir tentang rizki, biasanya bicara tentang lembaran-lembaran uang, pundi-pundi harta. Padahal yang namanya rizki nggak selalu begitu. Kesehatan itu rizki, iman itu rizki yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan itu rizki yang paling dahsyat. Ya, kebahagiaan itu juga rizki. Jadi nggak selalu harta, harta, harta dan harta. Jodoh juga begitu ya. Ketika dikasih Allah jodoh, ya itu berarti dikasih rizki. Kadang-kadang kita nggak puas aja dengan rizki yang ada ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kelihatannya ya. Kayaknya kalau suami tetangga lebih lembut, suami tetangga lebih perhatian, nah ya itu. Atau istri tetangga kayaknya lebih cantik gitu ya. Istri tetangga kayaknya lebih halus tuh bahasanya nggak pernah mencak-mencak ya. Iyalah kalau sama tetangganya mana iya mencak-mencak sama suaminya mungkin dia ngomel-ngomel. Ya jadi memang penting untuk apa kita pahami ternyata yang namanya rezeki itu pertama diterima dan disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah akan tambah rasa nikmatnya. Bukan ditambah rezekinya ya. Bersyukur dapat suami kayak gini, besoknya diganti sama yang bagusan. Enggak ya. Tapi ya memang ya itu juga. Cuma rasanya jadi lebih nikmat, rasanya jadi lebih puas, lebih ridho, lebih baik ya. Jadi memang ini yang paling penting buat kita pahami. Seandainya belum dapat di dunia, seandainya banyak santriwati itu yang udah usianya 40 belum nikah ya. 35 belum nikah itu udah yang paling resah harusnya gurunya ya. Gurunya, ustadznya, ustazahnya harus berupaya mencarikan. Udah berupaya mencarikan juga dia juga sudah ikhtiar. Solehanya nggak ketulungan gitu ya, tapi memang belum datang jodohnya. Boleh jadi juga nggak dapat di dunia. Boleh jadi yang nunggu adalah eh, yang kemarin syahid syuhada-syuhada di Palestina. Boleh jadi ya syuhada-syuhada tadi yang ada di akhirat. Kalau pilihan, ada pilihan seperti itu, saya memilih di akhirat. Mungkin ada yang mengatakan, oh saya milih di akhirat karena di dunia udah nikah gitu ya. Jadinya bilangnya di akhirat. Kalau yang belum pasti minta dunia akhirat Ustazah gitu ya. Dunia juga mau, akhirat juga mau. Ya itulah yang namanya manusia itu aksaru syai'in jadalah kata Allah banyak bersilat lidah gitu ya. Nggak, nggak puas. Ya, jadi memang ternyata ya Allah pasangan-pasangan itu yang disebut jodoh dan pasangan adalah kalau bersama di surga. Kalau bersamanya cuma di dunia, belum tentu jodohnya. Yang disebut jodoh itu kalau ketemu di surga, baru itu jodoh. Kita boleh nggak minta? Saya minta dipertemukan dengan suami yang sekarang atau istri yang sekarang, biar jadi jodoh di akhirat. Boleh banget ya. Boleh banget kalau dia adalah orang soleh dan solehah. Tapi kalau dia orang jahat, kita bilang ya Allah minta dipertemukan di akhirat, jangan-jangan ketemunya di neraka. Nah, untuk bilang mindalik itu yang nggak enak ya. Jadi memang harus bisa dipastikan kita minta bersama dengan orang yang mana, yang taat kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang memang di hatinya hanya ada Allah. Kita ini makhluk kesekian di hatinya. Jadi nomor satu hanyalah Allah. Memang hanya Allah yang diutamakan. Maka penting buat kita, ketetapan Allah bagi manusia di alam rahim ini kan goib semua. Kayak kita nggak tahu ajal kita kapan. Tapi kita bakalan mati nggak? Pasti mati. Cuman nggak tahu kapan. Rizkinya sebanyak apa, sebesar apa itu juga kita nggak tahu kapan. Amal kita, nah barang siapa yang dimudahkan amalnya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dimudahkan amalnya untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Tapi yang dimudahkan amalnya untuk berbuat buruk, maka taubat nasuhalah. Karena kita nggak tahu kapan ajal itu dipanggil. Jangan-jangan saat buat buruk, nah untuk bilah mentalik ya. Maka ayo taubatan nasuha segera. Nah akhirnya kalau kita udah bicara, kita amalnya diupayakan baik, niatnya diluruskan. Ya, kemudian tadi tawakal kepada Allah. Insya Allah nggak akan mendapat kecelakaan di akhirat. Dapatnya kebahagiaan.
Kalau udah bahagia pasti masuknya surga, bukan neraka gitu ya. Yang kita harapkan dari perjodohan juga seperti itu. Ya, ini hadis yang menggambarkan tentang bayi dalam kandungan ya, ditulis takdirnya sudah sampai Allah sebutkan ada rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Tapi ini di masa Rasulullah SAW ketika dijelaskan kepada para sahabat tidak membuat para sahabat jadi mutung. Awalnya ada beberapa yang mutung. Fafi mana amal ya Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah beramal, nggak usah ikhtiar lagi deh. Tinggal tunggu catatan kita yang di alam rahim, kata Rasul. Salah. Lah dijelaskan kayak gini kok malah jadi salah paham gitu ya. Pada nggak mau usaha. Ya, justru dijelaskan seperti ini akhirnya malah berusaha. Jangan sampai kalau tulisannya nanti kamu calon penduduk neraka kita diam aja, itu salah. Jadi makanya dari situ para sahabat berdoa, ya Allah kalau engkau tetapkan ternyata aku sebagai calon penduduk neraka, rubahlah ya Allah. Karena yang maha merubah catatan itu adalah Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berhak menghapus catatannya di Lauhil Mahfuz dan berhak menjadikannya ketetapan. Ya, wa indahu ummul kitab. Karena Lauhil Mahfuz ada di sisi dia, bukan di sisi kita. Jadi kalau ada yang mengatakan ketetapan itu tidak bisa berubah, itu kodok yang tidak bisa berubah. Adapun qadar, takdir masih bisa berubah sebelum kejadian. Ini yang belum pada punya jodoh, harus ikhtiar kuat dengan doa yang kuat. Ikhtiar doa amal supaya dapat yang bagus. Ya, jadi memang kalau udah mau berdoa itu sedekah dulu, terus kemudian doa ya Allah mudahkan. Sampai memang ada orang yang kalau lihat fisik udah cocok, ya. Lihat fisik udah tertarik. Kemudian kalau kita ingatkan sudah istikharah belum? Belum saja ya udah istikharah. Begitu istikharah yang tadinya tertarik dengan fisik tiba-tiba nggak ada rasa. Ya Allah, kok begini ya Ustazah? Tadinya sudah tertarik kok tiba-tiba jadi nggak tertarik gitu ya. Udah istikharah? Udah ya udah itu jawaban istikharah. Hanya Allah yang tahu. Ya kenapa begitu? Yang tadinya tertarik sekali akhirnya nggak ada kecenderungan sama sekali. Hanya Allah yang tahu kenapa. Nah, ada yang tadinya nggak suka sama sekali ngelihat, aduh kayak begitu tampaknya saya tuh mintanya yang begini begitu. Istikharah dulu, iya. Tahu-tahu, ih, kok ada ketertarikan? Itu istikharah. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Yang nggak suka jadi suka, yang suka jadi nggak suka. Ya, karena kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Demi Allah kita nggak tahu itu goib buat kita. Istikharah lah jawabannya. Ya, unik banget ya. Ada yang cantik dengan ganteng sama-sama tertarik. Begitu istikharah dua-duanya nggak jadi. Karena ternyata hasil istikharahnya tidak ada ketertarikan, ya. Bisa karena Allah yang tahu. Benar. Begitu prosesnya selesai, mereka masing-masing dapat yang lain. Lah itulah hasil istikharah yang sebenarnya. Ya, jadi memang hanya Allah yang tahu sekali lagi. Kalau ada orang yang udahlah kalau udah yakin banget sama dia, nggak usah istikharah, salat hajat aja hati-hati, istikharah dulu. Minta pendapat Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu apakah dia terbaik atau bukan. Jangan buru-buru salat hajat. Ya. Keimanan itu produktif, optimis bukan pesimis, apalagi putus asa. Aduh, udah kepala empat, kayaknya nggak bakal ada jodohnya. Oh, jangan salah ya. Saya pernah cerita tentang Ting Ting dan Tong Tong gitu ya. Gadis usia 42 tahun berjumpa dengan bujang usia 46 tahun. Ya, itu Ting Ting sama Tong Tong dalam artian, ya Allah emang betul-betul satu gadis satu bujang. Mereka nggak kepikir ternyata jodohnya hanya beda RT. Nyarinya udah keliling dunia. Jodoh cuman beda RT gitu ya. Itu jemaah umroh MQ tahun berapa tuh udah lama sekali. Hanya beda RT sampai dia minta-mintanya ke tanah suci. Nyari-nyarinya kalau ada orang Arab juga nggak apa-apa ya. Ternyata cuman beda beda RT doang beberapa rumah dari dia. Lah kok memang ketemunya pas usianya sudah 42 dan 46, istrinya 42, suaminya 46. Sampai awal nikah tuh saya tanya, "Maaf ya, Mbak, eh udah pernah nikah ya suaminya? Udah duda?" "Oh, enggak, Ustazah. Ini bujang." Jadi bujang 46. Ya ketemu sama yang 42 itu Masya Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Berapapun usia kita, mintalah kepada Allah. Jangan terjebak aliran sesat, pemahaman sesat, qadariyah atau jabariyah. Ya. Kalau qadariyah manusia menetapkan takdirnya sendiri, nggak mungkin begitu. Karena Allah akan ikut serta menetapkan takdir kita. Kalau jabariyah manusia kayak robot, diem aja. Kalau kata Allah mati ya mati gitu. Kalau kata Allah hidup ya hidup. Nggak begitu. Kalau sakit ya harus berobat ya. Kita lapar ya harus masak, nggak bisa. Kita lapar ngeliatin beras aja nanti beras itu berubah jadi nasi sendiri, kemudian masuk sendiri ke perut kita enggak ya.
Jadi jangan sampai kita diem aja, harus ada ikhtiarnya, diiringi dengan doa, diiringi dengan keyakinan kepada Allah, kesabaran luar biasa, keridhaan, keikhlasan, ujungnya tawakal. Faqul ya'malu fasayarallahu amalakum. Beramallah, berbuatlah, berusahalah. Allah yang akan lihat, Allah yang akan evaluasi, Allah yang akan nilai, akan menghisap kita. Allah, Rasul, mukmin akan melihat pekerjaan kita, ya. Jadi memang kehidupan ini adalah ujian. Makanya diuji Allah, diuji Rasul, diuji orang lagi di kantor gitu kan. Emang ujian ya. Dan sesungguhnya kami akan benar-benar mengujimu. Hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lamas sabirin. Agar kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh. Jihad di sini bukan angkat senjata. Kalau angkat senjata namanya bukan jihad. Qital. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian untuk qital. Berperang kalau musuh nyerang. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan qital itu sesuatu yang kamu benci. Ya kan perang itu pasti ada yang mati ya. Jadi kutiba alaikumul qital. Ayat tidak mengatakan kutiba alaikumul jihad. Orang suka salah paham dengan kata jihad karena dia nggak ngerti bahasa Arab ya. Jadi alergi dengan jihad. Jihad itu hidup ini jihad, hidup ini mujahadah. Seorang bapak keluar rumah cari nafkah yang halal jihad buat dia. Seorang ibu hamil ya, mengandung, melahirkan, menyusui jihad buat dia. Makanya kalau wafat syahid ya. Ketika wafat melahirkan syahid. Jadi itu kita diiringi segala sesuatu yang menuntut kita harus berjihad dalam kehidupan ini mujahadah. Makanya hidup itu meletihkan ya. Jadi memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, aku ciptakan manusia eh, agar mereka bersusah payah. Dan susah payah itu dari lahir loh. Melahirkan susah, jangan kira anak yang dilahirkan nggak susah. Anak yang dilahirkan susah, dia cari jalan, cari jalan keluar. Makanya kenapa dokter kandungan harus mendeteksi jantungnya, kuat nggak anaknya. Kalau anaknya udah lemes ya udah dioperasi aja. Dia cari jalan, dia capek. Begitu lahir apa sudah nyaman? Enggak juga. Setiap kali perubahan mau tumbuh gigi demam, mau bisa bicara demam, mau bisa jalan demam, ngerondang aja tuh ngerangkak dia demam ya. Segala sesuatu pasti pakai demam. Mau pinter demam, mau pinter itu demam gitu ya. Jadi memang dahsyat kalau kita lihat betapa manusia diciptakan fi kabad dalam kesulitan ya. Susah payah dia harus mau mau tumbuh besar itu susah payah. Nanti kalau udah besar mentok tua turun lagi. Susah payah juga, mau jalan juga susah lagi gitu ya, mau bicara juga susah lagi, mau melihat juga ya udah rabun kemana-mana kita harus pakai kacamata nih kalau udah lolita lolos 50 tahun gitu ya. Jadi memang ikhtiar tetap harus ada. Misal udah 60 tahun, udah dapat pasangan, pasangannya meninggal. Udah deh kalau gitu kita tinggal tunggu hari-hari akhir. Kalau di Palestina nggak ada yang kayak gitu tuh. Ya, wafat suaminya, dia berkabung, masa indah 4 bulan 10 hari. Habis itu apa yang dikerjakan? Nikah lagi, punya anak lagi, begitu terus. Dahsyat ya. Nikah lagi, punya anak lagi, karena wanita ini pabrik pahlawan. Soniatul Abatol, pabriknya pahlawan. Kalau tipe-tipe orang Palestina perempuannya kayak kita, baper, habis itu bangsanya, ya. Bangsanya habis, nggak ada lagi yang mau melahirkan. Anaknya dua doang. Ini nggak ada yang anaknya dua. Anaknya bisa jadi belasan, bahkan puluhan. Anaknya itu banyak. Sekali melahirkan nggak ada yang satu. Melahirkan paling sedikit dua. Allah berikan di sana itu minimal kembar dua. Minimal. Rata-rata kembar tiga. Kembar empat. Dahsyat. Itu yang bikin Zionis itu patah arang ya. Putus asa. Ini kenapa sudah dibombardir sebelah sini? Eh, banyak lagi lahir di sebelah satunya. Ya, itu dia. Itu kita lihat. Makanya penting buat kita untuk apa? Untuk bicara memang kalau kita bicara tentang konsep tawakal, totalitas itu dalam berbagai hal. Bukan cuma hanya menghadapi kehidupan yang susah, lilitan hutang, bukan cuma itu dalam berbagai konsep kehidupan ya, termasuk nyari jodoh. Ya, jadi sungguh-sungguh kita akan diuji dengan harta, dengan diri, dengan jiwa ya. Dan pasti kita akan mendengar hinaan-hinaan dari orang-orang ahlul kitab ya. Kemarin ada seorang janda itu dihina sama bosnya yang ahlul kitab. Si janda ditanya, gimana proses perceraiannya? Memang karena masih proses. Tapi sudah ditalak sama suaminya, masalahnya proses pengadilan belum. Dapat apa kamu? Katanya. Ah, nggak dapat apa-apa. Wah, kalau saya, nah ini bosnya orang Nasrani. Kalau saya ngurus cerai itu, eh, istri sama anak-anak saya begitu kalau dalam agama saya katanya. Saya kasih full, ya.
rumah, mobil lah. Ini udah salah satu cara dia mau ini ya, kristenisasi sebenarnya. Kalau dalam agama saya seperti itu, dikasih rumah, dikasih mobil. Lah kok kamu nggak dapat apa-apa sih? Dalam agama kamu kayak gimana? Oh, saya bilang sebutkan dalam agama kita pun harus dikasih nafkah, dikasih nafkah dan anak itu dikasih nafkah sampai selesai dia menikah kalau perempuan. Ya, jadi dalam agama kita agamanya udah bener, oknumnya mungkin banyak yang salah. Ya, jadi kalau aturan agamanya, wah, masya Allah, sama aturan yang ada di agamamu dan agamaku tuh sama. Kenapa? Karena Tuhannya satu, Allah harusnya gitu kan ya. Jadi itu yang harusnya kita sampaikan kepada mereka. Dan memang gangguan-gangguan banyak yang menyakitkan hati kadang-kadang dari hinaan, celaan ya. Dan sesungguhnya bersabar dan bertakwa. In tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian sabar dan bertakwa itu adalah perkara yang patut diutamakan. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, peperangan, fil ba'sa'i wat dharra'i wa hinal ba's. Itu orang-orang yang benar imannya ya. Jadi yang imannya ulaika alaihim ya memang orang yang imannya itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, humul muttaqun ini Al-Baqarah 177. Nah, jadi kalau mau lihat gambaran orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa nggak bisa kelihatan kecuali di Palestina sekarang. Itu gambaran orang yang sebenar-benar takwa. Orang yang nggak pernah depresi ya. Jadi tidak depresi, nggak stres menghadapi ujian yang sebesar itu, separah itu. Ya, dan kalau kita lihat juga betapa sekarang dunia semuanya, dunia itu betul-betul mempelajari ya kenapa kok orang Palestina itu teramat sangat ingin mempelajari kenapa orang Palestina nggak stres nggak depresi apa yang membuat mereka begitu makanya kalau misalnya Iwan Afat pernah dapat satu video tentang pemuda-pemudi Brazil ya pergi ke masjid di Brazil sana pengen belajar mereka Nasrani hanya ingin belajar dan ingin mengetahui apa rahasia pemuda, pemudi atau rakyat Palestina tidak stres. Ya rahasianya mereka hafal Quran. Mereka penasaran kemudian di Brazil. Kayak apa sih Quran itu? Isinya apa? Nah udah, kalau udah kayak gitu nanti akan ada berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Sama seperti peristiwa 9 September ya. Ya 9/11 itu. 11 September apa 9 September ya sebenarnya? 11 September, 11 September. Nah, 11 September itu kan mereka ingin mendiskreditkan Islam. Membuat seolah-olah orang Islam lah yang menghancurkan. Padahal bukan orang Yahudi yang menghancurkan itu ya menara ya apa itu menara apa World Trade WTC Center. WTC ya Ya, World World Trade Trade Center. Center itu WTC jadinya mereka ingin buat skenario gitu tapi ternyata kebongkar wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin terbongkar skenarionya Yahudi itu akhirnya manusia berbondong-bondong mempelajari Al-Quran berbondong-bondong masuk Islam gereja-gereja kosong gereja semuanya kosong itu karena apa dari pendetanya sampai jamaahnya masuk Islam ya gerejanya akhirnya dirubah menjadi masjid gitu kan ya. Nah, itu dia. Ini bakalan begitu lagi. Ya, jadi akan seperti itu lagi. Nah, kita akan lihat betapa Allah perjalankan pergiliran waktu sesuai dengan yang Rasul sebutkan 14 abad lalu. Umur umat Islam nggak lebih dari 15 abad. Cuma 1.500 tahun. Berarti kita sudah mau masuk ke abad ke-15 ini. Habis ini selesai. Insya Allah sampai ketemu lagi di surga. Semoga kita masuk surga gitu ya. Makanya kenapa harus optimal dengan yang waktu yang terbatas ini. Waktu yang sedikit ini kita optimalkan. Karena pertemuan inilah yang akan menentukan kita di mana nanti di akhirat. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya ini ada satu hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar ya, dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadinya tawakalnya itu tawakal yang benar, ada ikhtiar, ya, kemudian ridho, ikhlas, udah pasti seperti burung Allah kasih rizkinya. Pergi dari sarangnya itu dalam kondisi perutnya lapar, kosong. Tapi baliknya itu di waktu sore sudah dalam kondisi kenyang. Itu burung. Burung kira-kira repot-repot nggak bawa barang banyak-banyak gitu ya. Dari luar untuk taruh di rumah. Enggak ya. Pokoknya pergi lapar, pulang kenyang cukup kalau burung. Itu tawakal dan ridho.
Kalau kita kan nggak ridho kalau nggak bawa banyak gitu ya. Udah kenyang padahal. Udah kenyang pulang tapi kalau nggak ngebekel nggak enak gitu ya. Ya itu manusia. Karena manusia ini ya Allah zaluman jahula kata Allah. Udah zalim jahil pula gitu ya. Dan rakus manusia itu kata Rasulullah SAW akan selalu meminta kepada Allah, ya Allah berikan satu lembah isinya penuh emas. Begitu dikasih sama Allah dia bilang apa? Ya Allah satu lembah lagi penuh emas. Jadi mintanya begitu terus. Terus sampai kata Rasul manusia tidak akan lagi meminta ketika mulutnya sudah penuh dengan tanah. Baru berhenti meminta dunia ketika mulutnya penuh dengan tanah alias kalau sudah mati dikubur baru manusia berhenti meminta dunia ya. Makanya kita minta dunia yang maslahat untuk akhirat ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Talaq 2 sampai 3. Artinya kita minta dunia kalau minta istri yang soleha, minta suami yang soleh, yang seperti apa yang mengingatkan kita ya agar selalu taat di jalan Allah, yang kemudian kalau kita melenceng dinasehati, harus ridho gitu ya. Artinya kalau kita kurang dilebihkan, kalau kita terus menanjak lebih diingatkan, karena manusia itu harus tahu tempatnya kapan terbang, kapan mendarat ya, jangan sampai terbang terus nggak kenal pulang gitu. Jadi ada waktunya. Ada mungkin kita lihat orang-orang yang punya obsesi tinggi, akhirnya misal dia pinter, ada yang sudah S3 lagi cari jodoh. Saya nggak mau, saya pokoknya punya istrinya harus sama yang S3 juga. Ya silakan cari, susah gitu. Silakan cari susah ya. Jadi memang target itu bukan target dunia pada akhirnya, targetnya target akhirat ya. Yang harus kita penuhi adalah target akhiratnya. Kalau nggak ada yang S3 solehah ya sudah deh. S1 solehah atau lulusan SMA yang soleh udah cukup gitu ya. Kalau nggak ada yang S3, susah cari yang soleh, soleha, S3, pinter, kaya raya. Waduh, ya baik pula. Ini susah kalau kita udah bicara target yang semuanya serba penilaian dunia ya. Tawakkallah kepada Allah, lau anna nas kulluhum akhadu biha lakafathum. Ya, sampai disebutkan seandainya manusia memperhatikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3, ini udah cukup urusan dunia akhiratnya. Selesai sudah ya. Jadi terakhir penting untuk akhdul asbab, ambil sebab, belajar yang banyak dari masyarakat Palestina yang nggak pernah putus asa dan nggak pernah sumo ya, susah move on, nggak pernah itu. Nggak pernah susah move on sama sekali orang Palestina itu ya. Ibarat kata mati satu tumbuh seribu. Makanya kenapa? Misalnya dibombardir satu lorong yang isinya anak-anak, bayi-bayi itu dibombardir. Ya, seminggu kemudian lahir bayi dua kali lipat lebih banyak dan tiga kali lipat lebih banyak dari lorong yang sudah dibombardir ini. Itu memang kuasa Allah. Tapi kuasa Allah itu mendukung apa? Prinsip hidup. Kalau prinsip hidupnya benar, Allah dukung dengan kuasanya. Dengan kasih sayangnya, dengan keajaiban, keajaiban, keajaiban. Makanya nggak masuk akal semua, ya. Kalau kita lihat ya Allah betapa struggle-nya mereka, ya. Nggak ada yang putus asa, nggak ada yang semua nangis ya nangis, sedih ya sedih. Tapi life must go on. Nah, seperti itu. Kita juga life must go on ya. Sedih ya sedih. Kok saya ini kayaknya kerjanya ta'aruf doang tapi nggak nikah-nikah gitu ya misal. Ta'aruf aja udah ta'aruf di sini, ta'aruf di sana, ta'aruf terus. Udah 7 kali ta'aruf gak ada yang jadi misalnya gitu. Sabar. Sabar belum waktunya. Ya. Kenapa? Karena memang sabar dan harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kalau memang ada jatah di dunia nanti Allah berikan yang terbaik dengan kesabaran kita karena kesabaran kita. Ya, jadi tawakal itu ketetapan hati, keredoan hati. Ya, ini yang disebut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami al-Ulum wal Hikam. Ya, sedangkan tawakal dengan hati adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau sudah ikhtiar kan fisik kita, tapi hati harus terus ngingetin. Jangan menuhankan ikhtiar. Ada orang yang menuhankan ikhtiar. Saya udah ikhtiar banting tulang, udah capek-capek, udah mati-matian dari pagi sore sampai malam. Tapi kok segini aja penghasilannya? Misal kalau kita bicara tentang cari nafkah, itu menuhankan ikhtiar. Makanya jangan sampai nanti terjebak dengan qadariyah dan jabariyah, manjada wajada. Yang sungguh-sungguh akan dapat enggak juga, dapat apa ya? Saya udah sungguh-sungguh cari jodoh dari 10 tahun lalu enggak dapat-dapat ya. Emang itu konsep tawakal yang lagi Allah ajarkan kepada kita. Dapat nggak dapat urusan Allah. Nggak selalu menjada wajada semakin besar usaha semakin besar juga pendapatan. Nggak selalu begitu. Ya, serahkan kepada Allah kalau bicara hasil. Buah dari tawakal adalah ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan tawakal dengan ridho kepada Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kita rasa tawakal dan juga konsep tawakal dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang ridho dan nggak susah gitu, nggak susah hati hidup di atas dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Siroh, Ustazah Erika sudah menyampaikan pemaparannya atau tausiah di kesempatan ngopi pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bagi nanti yang ingin berdiskusi langsung dengan Ustazah bisa raise hand terlebih dahulu dan ataupun menulis di kolom chat ya. Namun sebelum saya buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi, saya informasikan beberapa yang perlu, yaitu insya Allah besok hari Senin 20 November 2023 akan ada kajian tauhid di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cibaku 1 nomor 43 bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar mulai pukul 11 hingga 13. Untuk jadwal kajian ngopi berikutnya, insya Allah pada Ahad 3 Desember 2023. Dan khususnya kepada anggota SATI, mohon diagendakan karena ini kewajiban untuk hadir, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 akan diselenggarakan kajian Mabit Sehati Spesial. Insya Allah akan hadir pemateri Ustadz Bendri Jaisur Rahman yang akan mengisi dan juga mungkin insya Allah sedang diusahakan pemateri yang lainnya. Jadi untuk khususnya untuk anggota SATI wajib hadir, silakan diagendakan, direncanakan pada akhir tahun 31 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 selama 1 tahun ini mabitnya ya. Baik, dan juga um, untuk kedepannya nanti ini ada wacana atau dari keputusan dari pihak DKM Darut Tauhid Jakarta, ngopi nanti hanya sebulan sekali, akan bergantian dengan kajian offline. Apakah itu nanti di Jakarta ataupun di Bandung atau dimanapun, nanti ada pemberitahuannya. Baik, dan bagi sahabat-sahabat yang terakhir ini ada krilisnya, bisa ditampilkan atau diumumkan saja. Baik. Nanti bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah sehati atau dakwah dari DKM dan memang diakatkan untuk kegiatan dakwah di sehati, baik untuk operasional ngopi maupun kajian sehati yang lainnya, silakan di-scan tanda kris yang ada di layar masing-masing, di laptop maupun HP. Kemudian silakan untuk di-screenshot, disimpan terlebih dahulu, dan juga dapat melalui nomor rekening yang tercantum di situ. Ya, silakan untuk informasi ataupun konfirmasi bisa menghubungi 0813 8000 7729. Baik, kita masuk kepada sesi diskusi. Silakan yang ingin berdiskusi langsung dengan Ustazah bisa raise hand ya. Sementara di chat sudah ada. Baik. Ini dari Manisa Purwaningsih. Ustazah, teman saya memutuskan untuk punya anak satu saja dengan berbagai pertimbangan. Intinya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya karena dia sadar anak adalah amanah. Sementara itu kebutuhan biaya hidup semakin mahal, biaya pendidikan makin mahal, dan dia ingin terpusat perhatian dan kasih sayangnya kepada anak yang satu ini untuk yang terbaik. Kalau seperti itu bagaimana Ustazah? Apakah bisa dikatakan tidak tawakal atau bisa dibenarkan karena ada pertimbangan-pertimbangannya? Mohon pencerahannya Ustazah. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi ini pertanyaan pertama. Wah, ini penting sekali nih ya buat kita-kita yang perempuan.
dan juga nanti yang akan berumah tangga ya, supaya sadar bahwa setiap anak yang lahir itu sudah bawa rizki. Sudah bawa rizki masing-masing. Jadi rizkinya bukan dari orang tuanya ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham mengenai konsep jumlah anak ya. Anak itu lahir, tadi kan sudah kita sebutkan hadis ya. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ada hadisnya. 4 bulan dalam perut ibunya udah ditulis itu rizkinya. Jadi kalau sampai ada yang buruk sangka kepada Allah, ini namanya buruk sangka kepada Allah. Aduh, dapat anak berarti dapat beban lah. Bukankah kita sudah mengatakan anak itu salah satu bentuk rizki? Dan dia juga sudah mendapat rizki dari Allah. Jadi orang tua itu cuma jembatan. Jangan ngira yang dimakan anak itu jatah kita ya. Oh salah. Yang dimakan anak itu jatah anak. Cuma lewat kita aja. Cuman manusia ini karena memang mungkin karena kurang paham pertama. Kedua karena kesombongan manusia kadang-kadang merasa apa yang diberikan kepada orang lain itu adalah milik kita. Padahal bukan. Kita kadang-kadang ditetapkan oleh Allah sebagai jembatan, kepanjangan tangan. Tapi karena kesombongan kita, kita merasa itu milik kita. Itu yang nggak boleh terjadi. Makanya kalau memutuskan punya anak satu aja, dua aja, tiga aja, sebenarnya nggak boleh kecuali dengan satu alasan. Kalau fikih ulama mengatakan hanya karena alasan syar'i itu yang dibolehkan. Apa alasan syar'inya? Yaitu alasan syar'i adalah masalah faktor kesehatan. Kalau bicara masalah faktor kesehatan, ternyata ibunya sesak napas bengek gitu ya. Ibunya punya asma akut, nggak bisa melahirkan, nggak bisa, jangankan melahirkan, hamil saja sudah susah. Oke, anaknya satu aja. Itu faktor kesehatan. Ibunya waktu melahirkan pertama kali udah preeklamsi, keracunan kehamilan, bengkak, tensi naik, gula naik. Oh, udah itu udah. Itu berarti ada yang nggak benar dalam tubuhnya sudah satu saja. Hanya itu yang diperbolehkan. Tapi kalau ibunya sehat, janinnya sehat, Masya Allah saya yang pernah hidup di negara Sudan ya. Itu dokter-dokter di sana Islami banget waktu saya hidup Sudan di Sudan itu hidup di Sudan itu ternyata saat itu bertepatan dengan pemerintahan yang Islami ya. Jadi semua dokter-dokter itu sudah disumpah tidak memasangkan alat kontrasepsi kecuali dalam kondisi kesehatan ibu terganggu. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya ada yang melahirkan kan otomatis kesehatan belum prima. Kalau ada yang memasang alat kontrasepsi diperbolehkan. Tapi biasanya disuruh kontrol terus. Sebulan sekali kontrol. Begitu anaknya sudah 2 tahun, anaknya dicek sama dokter itu sehat. Itu dokternya langsung mengatakan, maaf ibu sehat, anak sehat, alat kontrasepsinya kami cabut. Ya Allah, Masya Allah itu ya. 2 tahun itu udah sehat, disuruh hamil lagi ya. Karena dia terikat dengan sumpah dokter. Ya tidak boleh memandulkan orang, itu nggak boleh ya. Tapi kok beda dengan di Indonesia? Allah alam tuh sumpahnya sama siapa kalau di Indonesia ya? Jadi nggak ngerti. Tapi yang jelas gereja-gereja di Indonesia nggak ada yang KB karena mereka taat kepada gereja. Gereja melarang umatnya KB. Makanya iklan KB itu bukan orang gereja, bukan orang Nasrani. Iklan KB semua orang Islam. Entah kenapa cara berpikir orang Islam sudah tidak tawakal lagi kepada Allah. Ya, semoga itu semua akan menghilang dari pikiran-pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini butuh mujahadah ya. Semoga mujahadah itu menghasilkan pahala Amin. agar menjadi tiket masuk surga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Ibu Hendro ini menanyakan, Ustaznya disebutkan amalan yang terus mengalir, mungkin pahalanya yang mengalir terus-terus, Iya, ya, dari doa anak yang soleh. Lalu bagaimana dengan yang belum punya anak, bahkan belum menikah? Sedekah juga masih pas-pasan, ilmu yang bermanfaat juga belum diaplikasikan dengan baik. Lalu bagaimana supaya kita dapat uh, melakukan amalan yang pahalanya mengalir terus, Ustazah? ya, Masya Allah. Itulah pentingnya kita ketika membaca hadis, belajar langsung ya dari guru yang ngerti bahasa Arab dan backgroundnya syar'i. Kenapa Rasul mengatakan idama tabanu Adam in qata'a amaluhu. Kalau seorang anak Adam wafat, maka yang terputus amalnya. Artinya apa? Orang wafat nggak bisa sholat, orang wafat nggak bisa haji, nggak bisa umrah, orang wafat nggak bisa sedekah. Itu amal, ya. Tapi pahalanya bisa nggak terputus. Kalau amal terputus, pahala bisa ngalir terus dari 3 arah. Dari sedekah yang jariah, sedekah yang nggak habis dimakan, nggak habis dipakai. Alias apa? Sedekah dia mungkin pernah bersedekah untuk membangun masjid. Masjidnya dipakai walaupun sedekah dia cuma 10.000.
tapi ada andil dari membangun masjid itu 10.000, dia dapat pahala ngalir dari 10.000-nya. Ya, amal jariyah au sedaqatin ya, atau ilmu yuntafa'u bihi. Pertama sedaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada orang lain, orang yang ngamalin. Mungkin ilmu yang simpel aja deh. Contoh, cara buat donat dari kentang agar lembut. Cuman simpel ya, kemudian di-share di ya sosial media. Orang ngelihat caranya, orang pakai, diajarin turun-temurun. Selama masih ada orang yang pakai, itu Masya Allah, pahalanya ngalir. Ya. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Waladun, Masya Allah, hadisnya tidak mengatakan ibnun ataupun ibnatun. Kalau Hmm. ibnun ataupun ibnatun berarti anak darah daging. Tapi kalau waladun, anak mana aja, anak didik, murid gitu ya, anak tetangga, anak keponakan, anak sepupu, itu namanya walad. Walad itu bukan ibnun, bukan anak kandung. Jadi siapa yang suruh nunggu punya anak dulu gitu ya? Enggak. Ya, jadinya kita bisa mencerdaskan anak tetangga, kita ajarkan anak yang lagi salah misalnya, nak, kita tahu nih tetangga kita, anak tetangga kita, kok jam segini kamu ada di mall ya, kamu nggak sekolah. Nah, kita lurusin itu dia, kita didik dia, itu jadi soleh, kita yang dapat pahala mengalirnya sampai ke alam kubur. Jadi bukan ibnun soleh. Jadi bukan bani soleh, tidak ada yang mengatakan itu bin. Kalau bin anak kandung, tapi kalau walad anak siapa saja. Makanya kita bisa dapat doa anak yang soleh dari anak siapa saja yang kita ajarin. Ya, dan dia jadi soleh, gitu dia. Jadinya penting buat kita peduli. Ngajarin kan nggak harus ngajarin agama ya. Kepedulian, ngajarin sopan santun, ngajarin akhlak kepada anak tetangga. Sama ya, kalau masuk rumah ketok pintu gitu. Ucapkan salam. Wah, Masya Allah kalau dipakai itu sama anak tetangga, kita dapat pahala ngalir. Apalagi dia pakai seumur hidup pula kita dapat pahala ngalir. Sampai kita di alam kubur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Marilia, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa menerima masalah yang ada sampai hati kita bisa menerimanya tanpa ada unek-unek lagi. Ini konsep sabar ya. Konsep sabar, ikhlas, ridho. As-sabru bitasabur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar itu dengan latihan. Bersabar-sabar. Kita kadang-kadang karena suka lari dari masalah, alias lari dari kenyataan gitu ya. Jadi ada masalah kita kabur, ada masalah kita kabur. Konsep kabur ini nggak mungkin menjadi ajang latihan kita. Makanya oleh karena itu penting buat kita jadikan ajang latihan dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, hadapi, hadapi, hadapi. Lama-lama kita bisa dengan berlatih, ya Allah. Doa, doa, doa minta sama Allah. Allahumma sabraka ya Rabb ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Penting doa saat salat, penting doa di luar salat. Pokoknya memang betul-betul berdoa. Minta kepada Allah agar diberikan hati yang sabar, hati yang lapang, hati yang ridho. Kadang-kadang kita nggak minta sama Allah itu. Kita berusaha sekuat tenaga pakai tenaga kita sendiri. Nggak akan bisa. Kita berusaha jadi soleh karena kemampuan kita sendiri. Nggak akan bisa ya. Jadi kita ini disolehahkan sama Allah, disolehkan sama Allah. Bukan karena kita mau, bukan. Makanya minta tolonglah kepada Allah. Insya Allah kalau kita minta ingin jadi baik, Allah akan kasih itu. Yang penting kitanya yang berupaya untuk jadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari Cucum Sumiati, Ustazah, eh, pada saat proses ta'aruf ternyata perantara atau mediator kita ini disebutnya di sini cacat akhlak, Ya, ya, ya di antara banyak hutang dan tidak bertanggung jawab. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? ya. Ini kan perantara ya, berarti comblang ya. Hmm. Comblangnya cacat akhlak. Banyak hutang dan nggak lunas-lunas, misalnya nggak melunasi gitu ya. Karena kalau cuma banyak hutang tapi dia punya itikat baik untuk melunasi ya nggak masalah ya. Ya, dan ini kan disebutkan kan tidak bertanggung jawab berarti tidak punya itikat baik ya untuk melunasi. Artinya kita tadinya nggak tahu kalau dia cacat akhlak. Udah kadung jadi comblang baru ketahuan. Ya bisa di cancel ya, cari comblang lain. Ya. Kalaupun udah cocok kepada objeknya, misalnya siapa nih orangnya yang mau dijodohkan, ya sudah langsung kita cancel comblangnya, cari comblang lain. Atau bilang sama comblangnya, mohon maaf, nggak usah dilanjutkan dengan si Mbak ataupun dengan siapa si Mas ya. Saya akan coba pakai ini bantuan teman saya yang lain atau bantuan saudara saya, nah gitu aja. Karena kan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Bilang aja, pakai bantuan saudara saya yang kenal dengan si Fulan. Intinya gini, ketika kita dapat referensi dari dia yang orangnya cacat akhlak, pentingnya kita perhatikan adalah apakah referensinya bagus atau cacat akhlak juga. Itu yang kita khawatirkan.
Jarang orang cacat akhlak kasih referensi bagus. Biasanya kalau akhlaknya sudah buruk, maka berteman juga dengan orang yang buruk. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Jangan sampai nih ya. Ternyata yang dikenalkan kepada kita utangnya banyak juga. Nah, itu repot ya. Jadi memang harus di cross check ya, berkali-kali cross check. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, yang berikut dari Angga. Angga ingin menanyakan, Ustazah, apakah ada tanggung jawab yang akan dituntut oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya, istri kepada suami? Contohnya seperti apa, Ustazah? Itu di akhirat ya, Ya, maksudnya ya, hingga akhirat kelak. ya. Ya, itu masalah tanggung jawab. Makanya kenapa tanggung jawab itu, contoh seorang istri kalau misalnya suaminya minta dilayani, dia nggak mau melayani, dan suaminya nggak ridho, ini yang tanpa alasan syar'i ya. Istrinya nggak punya alasan syar'i, cuman lagi kesel aja uang belanjanya kurang misalnya, ya, jadinya nggak mau ngelayanin sama sekali. Biasanya dikasih misalnya sehari 50.000, ini ngasihnya cuman 20.000, dia marah ya. Sampai akhirnya suaminya kesel, diajak misalnya sekamar aja dia nggak mau, dia kunciin itu kamarnya. Ini kalau suaminya kesel sampai pagi juga si istri dilaknat oleh malaikat. Masalahnya kita nggak tahu apakah umur kita sampai pagi. Boleh jadi tengah malam itu ketika lagi dilaknat, selesai umur kita. Jadi hati-hati masalah laknat malaikat. Ingat, kebanyakan hadis hanya membahas satu sisi. Kalau suami minta dilayani, apakah tidak mafhum mukhalafah? Pemahaman sebaliknya? Iya. Kalau istri minta dilayani juga. Suami nggak mau tanpa alasan syar'i, ya. Ya alasannya kadang, capek nggak mau gitu. Kerjaan banyak. Itu kalau istri nggak ridho, istri marah, istri doa sama Allah, malaikat ikut melaknat sampai pagi. Kita kebanyakan baca hadis cuma satu sisi. Padahal itu mafhum mukhalafah. Begitu juga terjadi yang sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Kemudian dari Devina, Ustazah, ayah saya memberikan amalan agar cepat mendapatkan jodoh. Tetapi menurut saya, amalan tersebut kurang baik atau tidak sesuai akidah. Saya tidak mau melakukannya. Lalu bagaimana cara memberikan pengertian kepada ayah saya? Karena saya takut ayah saya tersinggung. Kalau kurang baik berarti nggak sesuai syariat gitu ya. Ya, Apalagi nggak sesuai akidah. ya. Kayak misalnya dimandiin air kembang, misal contoh ya. Dimandiin air kembang biar mudah jodohnya misalnya. Tinggal dikasih tahu ya, tinggal dikasih tahu. Jangan kita ngerasa nggak enak dan membiarkan ayah kita sesat. Waduh, jangan ya. Jadi memang kita bahkan berdoa sama Allah, ya Allah waqfir li abi innahu kana minadh dhalin. Itu kan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ampuni ayah saya termasuk orang yang sesat, doakan, doakan ya. Tapi tetap harus sampaikan. Sampaikan kenapa maaf ya ayah, ini nggak tergantung sama kembang jodoh itu misalnya ya kalau dimandiin air kembang. Ya ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ya dapat jodohnya kapan, sama siapa. Sampaikan dengan perlahan dan kalau perlu pakai orang ketiga dalam artian perantara yang ayah segenin. Yang disegani siapa yang ngerti agama tapi itulah yang kita minta tolong kepada orang tersebut untuk menyampaikan kepada ayah. Artinya apa? Tidak boleh memaksa anak yang anak itu sudah benar nih. Ada di jalur yang lurus tiba-tiba dipaksa untuk mengerjakan kemusyrikan. Itu yang nggak boleh. Karena itu unsur kemusyrikan. Kalau misalnya dibawa ke orang pinter biar jodohnya mudah gitu ya. Kemudian juga biar dapat rezeki lancar. Itu kemusyrikan. Jadi penting buat kita pada akhirnya untuk sampaikan yang jelas. Karena khawatirnya apa? Kalau kita mengatakan, biarlah yang penting kan kita benar. Apa kita tega? Ayah itu tersesat sampai nanti di akhirat Hmm. disiksa gara-gara kita. Nah, jadi jangan sampai. Pokoknya kalau kita pengen selamat, maka upayakan mujahadah sungguh-sungguh agar selamatnya nggak sendirian. Tapi sama keluarga, sama orang tua, sama pasangan, sama anak, sama cucu, semuanya deh. Kita pengennya gitu. Makanya sampaikan. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Ya caranya juga mungkin. Tapi cari cara yang halus. Yang santun, insya Allah kalau halus dan santun, mana tahu hidayah menggerakkan hatinya. Untuk berhenti mengerjakan kemusyrikan misalnya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah Erika, tampaknya pertanyaan juga sudah habis. Mungkin kita langsung dengan kesimpulan. Iya, aduh Ada, ada oh, pertanyaan satu lagi itu. ya, ya, baik, baik, baru masuk ini. Iya, Ada Ikhwan mengajak taruh, iya. tetapi poligami. Sedangkan poligami masih asing di keluarga saya, tetangga, dan juga teman-teman saya. Dan di CV ditulis, saya tidak bersedia di poligami, tetapi
di invite poligami. Bagaimana cara menjelaskan kepada Ya, keluarga? Ya, ya untuk Irma yang bertanya ya, kalau memang sudah tidak bersedia ya nggak usah dijelasin lagi kan sama keluarga. Tinggal bilang ke Ivannya, mohon maaf nggak sedia gitu, udah selesai. Mohon maaf tidak bersedia, jadi selesai. Karena kita kalau mau bahas poligami ini bisa 3 jam sendiri nih. Nanti aja kita bahasan khusus bab iya, poligami. iya. Ya, jadi kalau memang tidak bersedia daripada membuka peluang untuk berdebat. Karena kalau kita bicara ini syariat loh, poligami salah satu produk syariat. Nggak boleh ada yang benci. Kalau nggak siap, tinggal bilang saya nggak siap. Tapi nggak boleh benci dan menolak ya. Kayak mengatakan, ah tuh Ivan gimana sih? Payahlah orang dia mau yang sah kok, dia mau yang halal, dia nggak salah gitu ya. Daripada pacaran, ya mendingan dia nyari lagi istri lagi dan kemudian poligami. Atau istrinya baru satu atau dua atau tiga mungkin. Yang nggak boleh poligami itu kalau istrinya udah empat. Nggak boleh itu cari yang kelima gitu ya. Jadi kalau kitanya memang tidak siap dijadikan istri keberapapun dalam poligami, tinggal sampaikan. Maaf saya tidak siap. Kenapa di-invite? Jadi nggak usah langsung disampaikan ke keluarga ya. Itu akan panjang lebar lebih susah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Masih ada yang ingin berdiskusi? Iya, saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Baik, Ustazah. Kita sampai pada Ya, kesimpulan. ya baik. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Saya sambil mantau Al Jazeera Arab ya. Ya, Banyak sekali kondisi-kondisi yang saat ini terjadi di sana. Semoga Allah SWT memberikan kemenangan, amin. kebebasan, kemerdekaan Amin. bagi saudara-saudara kita di Palestina dan memberikan kepada mereka keteguhan, keistiqomahan dan juga bagi para syuhada, semoga Allah terima semua syuhada mereka. Dan bagi kita di sini, semoga kita bisa mengambil pelajaran agar iman kita sekuat mereka, setegar mereka. Ya, semoga Allah juga berikan nilai-nilai syahadah tadi kepada kita. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, terima kasih Ustazah Erika. Silakan dilanjut istirahatnya, Ustazah. Ya, mohon maaf lahir batin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat Sati, sudah kita ikuti kajian ngopi Sati bersama Ustazah Erika. Silakan catat kembali, insya Allah jadwal ngopi berikutnya adalah tanggal Ahad, pada hari Ahad 3 Desember 2023. Dan juga ada acara Mabit spesial sehati pada tanggal 31 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Silahkan diagendakan karena khusus untuk anggota Sati Jabodetabek wajib hadir. Baik, terima kasih sudah bergabung di ngopi malam ini. Terima kasih semuanya. Saya Riko Atmaka undur diri. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haki sudah gabung. Nah, kemudian ada Mas Eko juga. Yang lainnya ada siapa lagi? Febi. Iya. Terima kasih semuanya. Ada Faiz. Yo, Faiz lama nggak kelihatan. Terima kasih semuanya, Mbak Wiji masih di Jogja. Insya Allah ya Mbak Wiji ya, mohon doanya mudah-mudahan Sati bisa di bisa datang ke Jogja ya. Amin. Dan Baiknya. terima kasih Mbak Wiji. Jehan juga ya. Sama-sama Bang Riko, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Sati ditutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.